Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Pembaptisan Tuhan, awal pelayanan dan peneguhan panggilannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta yang kita rayakan setelah 6 Januari. Menjadi awal bagi Gereja Katolik untuk memulai masa biasa sekaligus mengakhiri masa Natal. Dalam pesta pembaptisan Yesus, kita akan melihat merayakan awal pelayanan publik Yesus. Saat kelahiran Yesus di Bethlehem, kehadirannya hanya diungkapkan kepada beberapa orang saja, seperti para gembala, lalu kemudian orang Majus. Namun kali ini, pesta pembaptisan Yesus di Sungai Yordan menjadi manifestasi publik pertama yang disaksikan oleh orang banyak, terutama para murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang datang kepadanya. Pembaptisan Yesus adalah deklarasi publik atas misinya untuk membawa keselamatan kepada umat manusia. Pembaptisan Yesus berlangsung di Sungai Yordan, tempat Yohanes telah memulai pelayanannya terlebih dahulu. Namun yang menarik adalah kita melihat bagaimana Yohanes dengan rendah hati menyadari misinya sebagai perintis. Ketika banyak orang mengintai atau melihat apakah dia sebagai Mesias, Yohanes menegaskan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang." Di sini kita melihat kerendahan hati Yohanes sebagai perintis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Pembaptisan Yesus merupakan deklarasi atas misinya sebagai hamba Sang Penyelamat, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya.
Dan Yohanes Pembaptis menyebutnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pembaptisan yang ditawarkan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara pembaptisan Yohanes dan pembaptisan Yesus. Pembaptisan Yohanes sekali lagi adalah pembaptisan pertobatan, di mana orang mengakui dosa mereka secara terbuka dan menerima dalam simbolis pembersihan dengan mencelupkan diri ke dalam air. Namun Yesus, Putra Allah yang tanpa dosa, menerima pembaptisan ini bukan karena kebutuhan akan penyucian, melainkan pertama-tama ingin menunjukkan solidaritas dengan manusia. Dengan dibaptis, Yesus sepenuhnya merangkul kondisi manusia, sehingga kita boleh mengatakan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Selain itu, dengan pembaptisannya, ia juga melambangkan seluruh hidupnya, kematian dan kebangkitan. Air dalam simbolisme zaman itu bukan hanya melambangkan penyucian, tetapi juga melambangkan kematian. Mari sejenak kita melihat pengertian dari baptis itu sendiri. Kata baptis berasal dari kata Yunani, baptizein, atau kata bendanya baptisma, yang berarti membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air untuk menyucikan diri, entah seluruhnya, entah sebagian. Dari arti kata ini kita dapat mengambil suatu pengertian secara sederhana bahwa pembaptisan itu adalah suatu pembersihan diri dari segala kotoran-kotoran dosa, khususnya dosa yang disebabkan oleh nenek moyang yang kita sebut dengan dosa asal. Pada masa-masa awal gereja, orang-orang Kristen memberi diri untuk dibaptis dengan menenggelamkan diri ke dalam air. Pembaptisan juga merupakan tindakan komitmen, janji untuk menjalani hidup yang benar, adil, dan penuh kasih. Dalam pembaptisannya, Yesus menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kehendak Allah. Lukas dalam Injil yang kita dengar mencatat momen pembaptisan Yesus sebagai peristiwa yang sungguh agung. Setelah dibaptis, langit terbuka dan Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini adalah deklarasi publik dari Allah Bapa yang menguatkan panggilan Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Pembaptisan Yesus memiliki beberapa makna yang dapat kita petik. Yang pertama tadi sudah diungkapkan bagaimana Yesus dalam pembaptisannya ingin ikut dalam solidaritas dengan umat manusia. Ingin menyatakan diri bahwa dia sungguh manusia. Selanjutnya adalah simbol pertobatan dan pembaharuan. Seperti Yesus yang dipanggil untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Lewat pembaptisan, kita juga dipanggil untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah. Pembaptisan kita juga adalah komitmen untuk menjadi murid sejati yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Lewat baptisan, kita hidup sebagai anak-anak terang dan menjadi saksi kasih Allah, serta menjalani hidup dalam kerendahan hati dan kemuliaan. Seperti pembaptisan Kristus yang menjadi awal pelayanannya, kita dipanggil untuk membaharui kesatuan kita dengan Allah.
lewat perayaan Ekaristi. Di sana kita berbagi tubuh dan darahnya, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah dan keselamatan dunia. Melalui baptisan dan Ekaristi, kita diundang untuk hidup setia dalam terang Kristus, menjadi saksi kasih Allah dan membawa dunia kepada kemuliaan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memulai pelayanannya dengan sikap kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk terus bersikap rendah hati dan menyerahkan segala yang kita punyai kepada Allah. Dan kita yakin bahwa lewat baptisan, kita boleh menjadi saksi kasih Allah. Maka mari dalam kehidupan kita juga mengingat pembaptisan kita. Lewat santo santa yang kita sandang dalam nama kita. Kita mohon doa bagi kita semua melalui doa-doa mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,